"Kalian mau kemana?" ucap orang itu ketika kami sampai di depannya. "Ke puncak, Pak," jawabku. "Mau ngapain ke puncak?" tanyanya lagi sedikit aneh. "Ya nggak ngapa-ngapain, Pak. Kami hanya ingin menikmati keindahan alam. Sudah, itu aja," jawabku. Aneh memang manusia ini. Kalian rela bercapek-capek bahkan membahayakan nyawa kalian sendiri hanya sekedar tujuan untuk yang tidak jelas. Belum lagi seringkali mengotori tempat yang akan kalian datangi. Ucapnya diiringi tawa yang sedikit aneh. "Kami tidak mengotori, Pak. Ya, paling kami berusaha untuk tetap menjaga supaya tetap bersih," jawabku pada orang itu. "Aku sudah tahu. Sudah. Ayo kuantarkan kalian. Kalau terlalu lama di sini, kalian tidak akan bisa pulang," ucapnya lagi sekaligus membuat aku terkejut. Orang itu lantas beranjak dan mulai berjalan ke atas. Awalnya aku ragu apakah harus mengikutinya atau tidak. Aku tidak mengenalnya. Apakah aku bisa langsung percaya kepadanya? Tapi melihat penampilannya, dia bukan seperti orang jahat. Bahkan lebih mirip warga perkampungan di kaki gunung ini. Tapi apa yang ia lakukan di atas gunung malam-malam begini, sendirian pula? Berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam kepalaku. Kulihat ketiga temanku juga diam tak berkata apapun. Bisa jadi mereka memikirkan hal yang sama denganku. Atau mungkin saja mereka pasrah saja mengikuti alur situasi ini. Kami masih berjalan mengikuti orang misterius tadi. Hingga kami sampai di sebuah gubuk kecil dengan lampu minyak yang menyala di depannya. Nampaknya cahaya yang kulihat tadi berasal dari lampu ini. Aku sempat berhenti di depan gubuk itu. Kurasa badanku sudah teramat letih dan ingin istirahat meski sebentar. "Jangan berhenti di sini, jalan terus," ucap orang tadi ketika aku baru hendak memasuki gubuk itu. "Tapi kami capek, Pak. Kita istirahat sebentar ya, Pak," ucapku pada sosok itu. "Kalau kalian mau selamanya di sini, silakan," ucapnya dengan tegas dan membuat aku tersentak. Kami berempat saling pandang. Sepertinya kami memikirkan hal yang sama, yaitu kami belum sepenuhnya mempercayai orang itu. "Ayo jalan," ucapnya lagi kepada kami. Kami seolah tidak mempunyai pilihan lain. Kalau kami tidak mengikuti orang itu, kami juga bingung dengan lokasi kami saat ini. Jadi kami memutuskan untuk mengikutinya saja. Siapa tahu memang dia hendak menunjukkan jalan yang benar kepada kami. Ketika aku hendak beranjak, sekilas aku melihat ke dalam gubuk itu dan tiba-tiba terlihat sepasang mata menyala menatap tajam kepadaku. Seketika aku tersentak dan jadi merinding hebat. "Ayo jalan aja, jangan lama-lama di sini," ucapku pada ketiga temanku. Kami pun lanjut mengikuti orang misterius itu. Kami terus berjalan menembus pekatnya malam dan rimbunnya belantara ini. Belantara aneh yang tidak seperti ciri khas Gunung Sindoro. Tak satu pun kata-kata terucap dari mulut kami semua, seolah kami dibisukan oleh suasana mencekam hutan ini. Suasananya gelap, rimbun dan sunyi, sangat sunyi. Bahkan tak satu pun suara binatang malam terdengar kala itu. Tak kupungkiri eksistensi makhluk gaib sangat kental di sini. Mereka seolah memperhatikan dan mengawasi kami. Beruntung tak satu pun menampakkan dirinya secara jelas di depan kami. Hanya kelebatan bayangan berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lainnya, lalu menyelinap dan menghilang. "Apa emang kayak gini ya jalurnya?" ucap Anton sedikit lirih di belakangku. "Aku juga gak tahu, Ton. Kalau jalur Keledung kan hampir semuanya terbuka, gak ada pohon-pohon gede kayak gini," jawabku pada Anton. "Nanti kita tanya Yono aja, biar lebih jelas," sambungku. Orang misterius yang menunjukkan jalan di depan kami masih terus berjalan. Dia tak sekalipun berbicara atau menoleh kepada kami. Kami yang hendak berbicara kepadanya pun merasa sungkan.
Bahkan sekedar menanyakan namanya saja pun kami tak berani. Dia juga seolah tak memiliki rasa lelah, padahal medan jalur ini terus menanjak. Sedangkan kami yang mengikutinya sedari tadi sudah hampir kehabisan nafas. Kami benar-benar telah letih terus berjalan merayapi tanjakan demi tanjakan. "Pak, tolong berhenti dulu sebentar, kami sudah kelelahan," ucapku memberanikan diri. Dan kali ini dia pun berhenti, tetapi tanpa menoleh ataupun berbicara. Dia tetap berdiri dan terus menatap ke arah depan. Merasa mendapatkan kesempatan istirahat, kami pun memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ku keluarkan botol air minum dan menenggak isinya, lalu kuberikan kepada ketiga temanku supaya mereka ikut minum juga. "Sudah, ayo jalan lagi, jangan terlalu lama di sini," ucapnya setelah beberapa saat tapi tanpa menoleh kepada kami. Seolah mendapatkan instruksi dari seorang pemimpin, kami berempat pun segera beranjak. Kami kembali berjalan mengikuti orang misterius itu. Entah sudah berapa jam kami terus menyusuri hutan ini, tapi kami belum juga sampai di tujuan kami, seolah jalur ini tak berujung. Melihat waktu pun juga percuma, karena penunjuk waktu kami masih saja tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sesekali memang kami beristirahat, dan semua itu atas permintaan kami, bukan atas instruksi orang misterius itu. Dia memang seolah tak memiliki rasa lelah sama sekali. Padahal sambil berjalan, ia terus-menerus menghisap rokok. Hingga beberapa waktu kemudian, orang itu tiba-tiba berhenti di depan kami, lalu menoleh ke arah kami dan mengatakan sesuatu. "Saya hanya bisa mengantarkan kalian sampai di sini. Kalian lanjut sendiri perjalanan kalian. Tapi ingat pesanku, jangan sekali-sekali menoleh ke arah belakang. Jika bertemu seseorang yang menawarkan makanan, tolaklah baik-baik. Jangan sekali-sekali kalian menerimanya, bahkan memakannya," ucap orang misterius itu. "Nanti jalan ini tembusnya kemana, Pak?" tanyaku. "Tujuanmu. Tapi itu pun jika kalian kuat," sambungnya kepada kami. Kami tidak bisa berkata-kata lagi setelah mendengar kalimat terakhir dari orang itu. Kami semakin yakin bahwa kami sedang tidak berada di alam kami sendiri. Mungkinkah kami tersesat di alam gaib? Bisa iya, bisa tidak. Kami tidak memastikannya, bahkan kami sendiri masih dibingungkan dengan situasi ini. "Sudah, tidak perlu dipikirkan. Kalian pasti selamat. Dan kamu," sambil menunjuk kepadaku, "jaga teman-temanmu. Ingat pesanku. Kalau gitu, aku pamit dulu," ucap sosok itu lagi. Lalu ia segera pergi ke arah yang berlawanan dengan arah kami. Hanya sekejap, dia lantas menghilang di telan kegelapan malam belantara ini. Bahkan kami tak sempat mengucapkan terima kasih. Tak membuang waktu, kami pun melanjutkan perjalanan. Kami mengikuti saja arahan orang tadi. Toh kami tak punya pilihan lain. Kami terus mengingat pesan orang tadi, tapi hal yang membuat aku selalu bertanya-tanya adalah, apa iya ada orang lain lagi di sekitar sini? Bukankah ini hutan belantara yang sangat rapat? Berapa lama kami akan keluar dari hutan ini? Begitu banyak pertanyaan berkecamuk di dalam pikiranku yang tak terjawab. Sepanjang perjalanan kami lalui dan suasananya masih tetap sama. Sunyi, gelap, dan mencekam. Sesekali muncul kelebatan-kelebatan bayangan di sekitar kami, dan aku pun merasa ada banyak sekali mata mengawasi kami dari balik kegelapan. Break dulu sebentar," ucapku karena merasa sudah cukup kelelahan akibat terus berjalan di tempat yang seolah tak berujung. "Kok nggak sampai-sampai ya? Kayaknya kita udah jalan lama banget tadi. Dan kayaknya ini kok waktu malam jadi lama banget ya," ucap Anton pada kami. "Gak tahu, Ton. Aku sendiri juga bingung. Kalau dihitung-hitung sih kayaknya kita udah jalan ada sekitar 6 jam lebih dari awal kita masuk hutan ini. Harusnya sih udah sampai di puncak. Dan harusnya ini juga sudah pagi," ucapku pada Anton. "Sumpah, jadi takut aku," ucap Wisnu. "Sama," sambung Andre.
Aku juga takut. Kita semua takut. Tapi kita harus keluar dari sini, jawabku pada mereka. Udah cukup, ayo jalan lagi, sambung Anton. Memang tidak seharusnya kami berlama-lama di sini, apalagi kurasakan suasana semakin mencekam. Terkadang kami sayup-sayup mendengar suara alunan gamelan, lantas menghilang lalu terdengar lagi. Ya, kami semua memang mendengarnya. Bukan hanya aku atau salah satu dari kami yang mendengarnya. Tak kuhiraukan lagi suara-suara yang muncul menemani perjalanan kami. Yang kami pikirkan saat ini adalah sesegera mungkin keluar dari hutan ini. Tak berapa lama kami berjalan, aku melihat ada sebuah bangunan di pinggir jalur. Atau lebih tepatnya sebuah gubuk kayu dengan anyaman bambu sebagai dindingnya. Dari kejauhan, gubuk itu terlihat sangat reot seperti hendak mau roboh. Tapi semakin kami mendekatinya, terlihat bahwa bangunan gubuk itu ternyata masih cukup kokoh berdiri. Terdapat sebuah lampu templok menyala di salah satu pilarnya. Ketika kami sampai di depan gubuk itu, ternyata ada orang duduk di sebuah kursi panjang tanpa sandaran di depannya. Di dalam gubuk itu juga ada orang sedang berdiri. Nampaknya ini sebuah warung. Terlihat ada jajanan tersaji di beberapa piring yang terbuat dari tanah liat. Silakan mampir mas, istirahat dulu, sapa seseorang dari dalam gubuk yang ternyata adalah seorang wanita paruh baya. Mungkin ia penjaga atau pemilik warung ini. Usai mendengar sapaan pemilik warung tadi, tiba-tiba kurasakan perutku sangat lapar. Aku jadi tertarik untuk mencicipi jajanan yang tersaji di warung itu. Berbagai jajanan yang sangat menggugah selera. Ada pisang goreng, singkong rebus, kacang rebus dan berbagai jajanan lainnya. Tapi ketika aku hendak mendekati warung itu, tiba-tiba langkahku dihentikan oleh Anton. Mau kemana kamu, Hen? Tanya Anton padaku. Lapar, Ton, istirahat dululah. Terakhir kita akan makan di base camp tadi, jawabku. Ayolah, kita istirahat dulu di sini, sambungku pada Anton. Anton belum merespon perkataanku. Tapi kulihat genggaman tangannya di pergelangan tanganku menjadi semakin kuat. Kulihat Wisnu dan Andre hanya tertegun memandangku. Kamu gak ingat apa yang dibilang sama orang tadi? Tanya Anton. Coba lihat lagi, sambung Anton kepadaku. Ketika aku kembali melihat ke arah warung tadi, ternyata hanya kegelapan yang ada di sana. Warung yang aku lihat tadi kini sirna. Ketika kuarahkan cahaya senter ke arah tempat warung tadi berdiri, ternyata ada jurang menganga yang sangat dalam yang bahkan tak terlihat dasarnya. Astagfirullahalazim. Seketika aku beristighfar. Beruntung Anton menyadari kejanggalan tadi dan segera mencegahku mendatangi warung yang aku lihat itu. Jika tidak, mungkin saja aku sudah berakhir di dasar jurang itu. Ayo jalan lagi, ucap Anton. Kali ini gantian giliran Anton yang memimpin di depan. Sementara kami bertiga berada di belakangnya mengikuti dengan tetap berpegangan pada tali ransel teman yang ada di depan kami. Kami terus berjalan menyusuri pekatnya malam dan kesunyian belantara misterius ini. Tak terhitung lagi berapa banyak penampakan yang menyertai perjalanan kami. Lebih tepatnya ketiga temanku ini yang sering melihat penampakan. Sedangkan aku yang hanya melihat bayangan-bayangan sekilas yang tidak terlalu jelas. Tapi aura keberadaan mereka dapat aku rasakan dengan sangat jelas dan kuat. Semakin lama hutan ini menjadi semakin terbuka. Pohon-pohon besar yang tadi sangat rapat menjadi semakin jarang. Medan yang kami lalui sekarang pun menjadi semakin landai. Bukan lagi tanjakan-tanjakan curam yang menguras tenaga dan menguji kekuatan otot paha kami dan betis kami. Kini kami mulai memasuki hamparan padang rumput yang terlihat sangat luas. Dan pohon-pohon besar kini sudah tidak ada. Di kejauhan tepat di depan kami terlihat beberapa titik cahaya. Semakin kami mendekatinya, titik-titik cahaya itu semakin terlihat jelas dan menunjukkan bentuk yang sebenarnya. Dan itu adalah hamparan perkampungan kecil. Kami menjadi semakin heran. Apakah kami sudah sampai di perkampungan kaki gunung? Padahal seingat kami tadi berjalan terus menanjak.
Tak berapa lama kami berjalan, kami menemui persimpangan jalan. Ada dua arah di hadapan kami dan kami harus memilih salah satunya. Salah satu arah ke sebelah kanan yang terlihat sedikit terbuka seolah sering dilewati. Sedangkan arah lainnya yang sebelah kiri terlihat sedikit rimbun dan banyak ranting-ranting kering menghalangi, seolah jalan ini sudah lama tidak dilalui. Kami berhenti di sini memikirkan arah mana yang harus kami ambil. Dan dari kedua percabangan jalur itu tidak terlihat arah mana yang nantinya bisa menuju ke perkampungan yang tadi terlihat. Bukannya tadi Yono bilang gak ada percabangan jalur ya sepanjang jalur ini? Ucap Wisnu pada kami. Memangnya kita tadi masih di jalur yang sama? Kalau aku yakin sih kita sejak tadi sudah melenceng. Jadi wajar kalau jalur ini sudah tidak sesuai petunjuk dari Yono, jawabku. Bener juga sih. Terus kita kemana ini? Timpal Anton. Kalian lihat gak perkampungan yang di depan sana? Tanyaku pada mereka dan mereka semua mengangguk menandakan juga melihat apa yang aku lihat. Memang sejak menemui hutan dengan vegetasi pohon besar tadi, aku sudah tidak yakin bahwa kami masih melalui jalur yang benar. Apalagi banyak kejanggalan yang tadi kami temui. Jadi aku pun tidak yakin bahwa perkampungan itu juga sebuah kewajaran. Usai berpikir beberapa saat, aku sudah punya keputusan mau ambil jalur yang mana. Tapi aku harus membicarakan dulu dengan mereka dan mengambil keputusan bersama. Kalau menurutku kita ambil jalur kiri saja, ya memang jalurnya terlihat hampir tertutup. Tapi melihat arah kanan yang sepertinya mulus saja, aku takut itu sebuah jebakan yang memang sengaja mereka arahkan kita ke sana. Kalau menurut kalian gimana? Tanyaku pada mereka. Aku sama-sama ragu dengan kedua jalur ini, tapi melihat keanehan sepanjang perjalanan tadi, aku setuju denganmu. Kalau kalian gimana? Jawab Anton. Aku ngikut aja lah, mau kemana juga. Udah capek mikir yang aneh-aneh dari tadi, jawab Wisnu dengan pasrah. Ya udah, sama, sahut Andre pada kami. Ya udah, kita berdoa dulu supaya pilihan kita tidak salah, jawabku pada mereka. Usai berdoa, kami pun melanjutkan perjalanan ke arah yang kami pilih. Meski masih ada keraguan, tapi kami berusaha meyakinkan diri bahwa arah yang kami ambil sudah benar. Jalur yang kami lewati ini memang sedikit menyulitkan pergerakan kami. Banyak ranting semak menghalangi seolah sengaja ditaruh untuk mencegah orang lain melewati jalur ini. Bahkan beberapa di antaranya berduri hingga sempat melukai tubuh kami. Hal itulah yang sempat membuat kami semakin ragu. Tapi kami tetap melalui jalur ini dan terus meyakinkan diri kami berharap pilihan kami memang benar. Beberapa waktu kemudian ketika kami masih berjibaku dengan ranting-ranting semak yang menghalangi pergerakan kami, tiba-tiba datang kabut tebal menyelimuti area kami berada. Kabut ini sangat pekat, hingga benar-benar menghalangi pandangan kami. Bahkan cahaya senter pun tidak mampu menembusnya. Kami terpaksa harus menghentikan langkah kami dikarenakan datangnya kabut pekat ini. Tak ada yang bisa kami lakukan, selain hanya menunggu kabut ini menipis atau hilang. Hingga sesaat kemudian kami dikejutkan dengan kemunculan suara derap langkah di sekitar kami. Awalnya terdengar seperti suara satu orang yang berjalan di sekitar kami. Lama-kelamaan mereka bertambah dan kini terdengar cukup ramai suara orang berjalan di sekitar kami. Mereka hanya berjalan di sekitar kami mengelilingi tempat kami berada saat ini tanpa sekalipun menampakkan sosoknya. Ketika kami mengarahkan cahaya senter pun tak ada hasilnya. Cahaya senter kami tak mampu menembus pekatnya kabut di sekitar kami. Dalam himpitan rasa takut ini, kami tak mampu berbuat apapun. Semua pilihan sama-sama sulit dan berisiko. Jika kami nekat lanjut atau kabur, juga berbahaya karena kami tidak mengenali wilayah ini. Ditambah adanya kabut tebal menyelimuti, jelas saja akan mengacaukan kemampuan orientasi kami. Diam di tempat yang sama pun juga sama. Kami tidak tahu makhluk apa yang meneror kami dengan suara langkah mereka. Meski tidak menampakkan wujudnya, kami tetap saja khawatir akan membahayakan kami. Dalam suasana mencekam membaur dengan hati yang kalut, tiba-tiba suara-suara itu terdengar semakin cepat, lalu tak beraturan kemudian perlahan menghilang,
seolah menjauh dari kami. Entah apa yang terjadi. Aku yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi mencoba mengarahkan senter ke beberapa arah. Siapa tahu ada petunjuk mengenai kejadian barusan atau petunjuk arah perjalanan kami. Pada suatu titik, aku menghentikan gerakan tanganku dan mencoba fokus ke cahaya yang aku arahkan karena pandangan mataku menangkap sesuatu. Dalam cahaya yang terbias kabut, samar aku lihat ada seseorang berdiri di sana. Jaraknya tidak dekat, juga tidak terlalu jauh. Ia seperti berdiri melayang karena yang aku lihat kakinya tak menapak pada tanah ataupun batu di sekitarnya. Aku mencoba lebih memfokuskan pandanganku, tapi tetap saja hanya samar yang mampu aku lihat. Meski begitu, aku tetap bisa mengenali bahwa sosok itu manusia, bukan bentuk makhluk yang aneh. Perlahan kulihat tangannya bergerak ke depan lalu menunjuk ke arahku. Aku pun bergerak mendekatinya supaya bisa lebih jelas melihat serta memahami apa maksudnya. "Hen, mau kemana?" ucap Anton yang menyadari gelagatku. "Itu ada orang, Ton, di sana. Siapa tahu bisa nolong kita," jawabku pada Anton. "Orang apa sih? Mana ada? Dari tadi gak ada siapapun di situ. Jangan aneh-aneh deh, bahaya," sergah Anton kepadaku. Aku yang tidak mengindahkan peringatan Anton masih berusaha mendatangi sosok itu. Tapi ketika kembali kuarahkan cahaya senter kepada sosok itu ternyata telah lenyap entah kemana. Dan sejak hilangnya sosok itu, perlahan kabut ini menghilang menyisakan halimun tipis yang tidak terlalu mengganggu jarak pandang. Aku masih bertanya-tanya dalam hati mengenai sosok itu. Tapi yang aku rasakan adalah dia bukan membawa niat jahat kepada kami. Aku juga merasa ia bukan orang misterius yang sebelumnya menolong kami. Dia sosok yang berbeda. Melihat kondisi sedikit membaik, setidaknya sudah tidak ada kabut tebal yang menghalangi pandangan kami. Kami pun melanjutkan perjalanan. Kami terus menyusuri jalanan setapak di antara semak belukar yang kadang-kadang batang-batang keringnya menghalangi jalan kami. Jalanan ini masih terus menanjak, meski sudah tidak seterjal sebelumnya. Sesekali masih ada beberapa penampakan penghuni gunung yang menunjukkan eksistensinya, tapi mereka sama sekali tidak mengganggu kami. Semakin lama semak belukar di sekitar kami terlihat semakin rapat dan tinggi, meski sudah tidak ada lagi penghalang di sepanjang jalur ini. Hingga tak lama kami sampai di semacam terowongan yang terbentuk dari semak yang tembus pada bagian tengahnya. Terowongan ini seperti berkelok karena tak terlihat ujungnya di seberang sana, mirip sebuah labirin. Meski sedikit ragu, kami tetap melanjutkan perjalanan memasuki terowongan semak tersebut. Dan benar saja, terowongan ini berkelok dan cukup panjang. Dan yang kami takutkan adalah hadangan binatang buas di tengah-tengah terowongan ini. Kekhawatiranku semakin membuncah ketika Anton yang berada di depanku berhenti mendadak. Dia tak berbicara apapun, hanya berdiri dan terus menatap ke arah depan. "Ton, kenapa?" tanyaku dengan pelan. "Ada yang ngalangin," jawab Anton. "Apaan?" "Ada dua, makhluk besar dan seperti kakek-kakek," ucapnya kepadaku. Aku memang tidak melihatnya, tapi aku memang merasakan adanya perubahan aura di sini. Tandanya ada makhluk gaib di sekitarku yang hendak berinteraksi. "Apa balik lagi aja, Ton?" tanyaku lagi pada Anton. "Tunggu aja sebentar, siapa tahu setelah ini aman," jawab Anton. Kami pun mengikuti saran Anton. Tak ada yang bisa kami lakukan sembari menunggu situasi ini berubah. Demi mengusir hawa dingin dan rasa takut, aku pun membakar rokok dan menghisapnya untuk menenangkan diri. Dan ternyata ketika temanku mengikuti apa yang aku lakukan. Setelah beberapa waktu, Anton kembali memberi isyarat bahwa situasi sudah sedikit aman. "Ayo jalan lagi, udah hilang," ucapnya pada kami. Kami pun melanjutkan kembali perjalanan, kembali menyusuri labirin semak yang berkelok ini. Hingga pada suatu ketika, samar di kejauhan kami melihat cahaya terang berpendar di antara ranting dan semak daun di sekitar kami.
Semakin kami mendekatinya, cahaya itu semakin terlihat nyata dan terang. Hingga ketika kami sampai di kelokan terakhir labirin ini dan kami melihat dengan jelas jalan keluar dengan cahaya yang sangat terang di luar sana. Melihat adanya cahaya, kami menjadi lebih semangat dan lebih tenang. Setidaknya nyali kami telah kembali. Ketika kami keluar, ternyata kami telah memasuki area padang Edelweiss yang sangat luas. Dan yang lebih mengejutkan adalah sekarang hari telah terang dan bukan lagi malam hari. Entah kapan terjadi pergantian hari ini. Mungkin ketika kami masih di dalam labirin semak tadi. Semak tadi memang sangat rapat, jadi mungkin cahaya tak bisa menembusnya. Hingga kami tidak menyadari bahwa matahari telah terbit dan telah berganti. Karena semangat kami telah kembali, maka kami segera bergerak kembali menyusuri jalan setapak di antara pepohonan Edelweiss ini. Sekilas kulirik jam di pergelangan tanganku, ternyata waktu telah menunjukkan pukul 8 pagi. Aku baru ingat tentang kejanggalan penunjuk waktu yang terjadi pada Kamis malam. Maka aku pun menanyakan kembali kepada teman-temanku. "Cek coba jam kalian, jam berapa sekarang?" tanyaku pada mereka. Mereka pun mengecek penunjuk waktu mereka masing-masing. Dan ajaibnya, sekarang jam kami semua menunjukkan waktu yang sama. Melihat kesamaan waktu ini, kami jadi yakin bahwa kami telah kembali ke jalur yang semestinya. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan dengan penuh semangat, meski tetap diliputi rasa lapar di perut kami. Sekitar 1 jam berikutnya, kami memasuki area yang mendatar. Dari kejauhan, kami melihat beberapa orang. Kami semakin mendekatinya, semakin terlihat ada banyak orang di sini. Dan kami menjadi semakin lega karena pada akhirnya kami menemui orang-orang yang kami kenal. Salah satunya adalah Yono. Ketika kami sampai di tempat yang paling atas, aku baru bisa mengenali bahwa ini adalah puncak Gunung Sindoro. Tapi dari sisi yang lain, bukan dari sisi jalur Keledung. Seketika kami berempat pun sujud syukur karena masih diberikan keselamatan dan bisa sampai di puncak. Namun satu hal yang menjadi tanda tanya kami saat itu adalah rombongan yang tadi di belakang kami telah sampai lebih dahulu daripada rombongan kami. Padahal aku dan ketiga temanku tadi tidak merasa didahului oleh siapapun. Artinya kami memang tidak melalui jalur yang sama dengan jalur yang mereka lalui. Entah kami tadi masih di alam nyata atau alam lain. Kami pun tidak mampu memastikannya. Usai menikmati sarapan, aku sempatkan cerita kepada Yono mengenai kejadian yang aku alami semalam. Tapi Yono tidak memberikan jawaban atau penjelasan apapun. Dia hanya bilang, nanti setelah sampai di rumah baru akan diceritakan. Yang penting nanti saat turun kami harus berjalan bersama. Jangan terpisah-pisah lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum turun dari puncak, aku dan yang lainnya menyempatkan berenang di kawah puncak Gunung Sindoro. Ya, benar sekali. Kami berenang di kawah waktu itu. Waktu itu Gunung Sindoro dalam kondisi tidur panjang. Dan tidak ada aktivitas vulkanik apapun dalam jangka waktu yang lama. Sehingga kawahnya yang terisi air hujan yang tertampung mirip seperti danau dan kami bisa berenang di dalamnya. Kalau sekarang jangan harap bisa menikmati suasana yang sama. Karena Gunung Sindoro sekarang telah kembali aktif menunjukkan aktivitas vulkaniknya tepat sejak tahun 2011. Usai menikmati suasana di puncak dan telah puas berenang, kami pun bersiap untuk turun. Memang masih ada beberapa orang personil pendakian ini yang belum sampai ke puncak. Tapi kami sengaja tetap turun dan ketika nanti bertemu di jalur bawah, mereka akan sekalian kami ajak turun juga. Guna mempertimbangkan waktu, maka lebih baik mereka tidak melanjutkan pendakian karena waktu yang tidak memungkinkan. Perjalanan turun kami cukup lancar, dan yang membuat aku serta ketiga temanku semalam terheran adalah kami sama sekali tak menemui tempat yang kami lalui semalam. Labirin semak, hutan rimba, dan yang lainnya sama sekali tidak ada. Ketika kuedarkan pandanganku ke sekeliling pun, aku tidak menemukan tanda-tanda area yang kami lalui semalam. Dan hal itu sukses membuat aku merinding. Tak mau memikirkannya, aku pun memilih lebih diam
dan tidak membahas apapun soal kejadian semalam. Lebih baik kami semua segera turun dan segera sampai di base camp. Di tengah perjalanan turun, kami bertemu personil lainnya yang tercecer. Mereka pun setuju ketika kami mengajaknya untuk turun. Selepas maghrib, kami telah sampai di base camp. Satu persatu dari kami segera membersihkan diri. Ketika Anton baru masuk kamar mandi dan aku mengantri di depannya, tiba-tiba ia kembali membuka pintu kamar dan berbicara denganku. "Aku nemuin ini di kantong celanaku," ucapnya sambil menunjukkan sebuah cincin berhias batu berwarna merah. "Yakin bukan punya kamu?" tanyaku pada Anton. "Ya bukanlah, aku gak pernah memiliki cincin seperti ini. Tadi di puncak sampai perjalanan turun juga, aku gak merasakan sesuatu ada di dalam kantong celanaku. Dan aku baru sadar pas mau mandi tadi," sambungnya kepadaku. "Ya udah, nanti kita tanyain sama Bang Sandi aja." Satu lagi keanehan di sini, Anton tidak merasa membawa benda tersebut. Bahkan ia merasa tidak pernah memiliki benda seperti itu. Tapi ketika kami turun dari Sindoro, tiba-tiba ada benda itu di kantung celananya. Usai mandi, kami menemui Sandi untuk bercerita tentang kejadian semalam sekaligus menanyakan tentang benda yang ditemukan Anton di kantong celananya. Berdasarkan penjelasan Sandi ditambah Yono, kami berempat semalam sebetulnya hanya berputar-putar saja. Masih di sekitar area jalur pendakian. Tempat-tempat seperti hutan rimba, warung, perkampungan, dan labirin semak sebetulnya tidak ada. Setidaknya di alam nyata ini. Tapi karena ada sedikit gangguan, maka kami merasa seperti berada di tempat yang jauh dan asing. Lebih tepatnya adalah mata kami yang disamarkan oleh semacam ilusi yang dibuat oleh mereka. Beruntungnya kami mendapatkan pertolongan. Entah siapa yang menolong kami. Sandi ataupun Yono pun tidak bisa memastikannya. Tapi kami perlu mensyukuri saja bahwa kami telah selamat. Sedangkan benda yang ditemui oleh Anton di saku celananya merupakan sebuah cenderamata dari Sindoro. Hanya sesederhana itu penjelasan dari mereka. Jika Anton yakin ingin memiliki benda itu, maka disimpan saja dan tidak masalah. Tapi jika ragu-ragu, ia boleh membuangnya. Dimanapun dibuangnya tidak masalah. Dia akan kembali ke tempat asalnya atau kembali kepada Anton. Asal jangan diberikan kepada orang lain. Begitulah penjelasan dari Sandi. Dan sesampainya di rumah, Anton mengaku membuang benda itu di sungai di depan rumahnya. Tapi ia tidak pernah menceritakan apakah benda itu kembali kepadanya atau tidak. Sedangkan Diki yang menemukan benda semacam keris pun pada akhirnya mengembalikan benda itu di tempat ia menemukannya ketika ia turun. Ia mengaku takut karena tidak pernah memiliki atau menyimpan benda-benda semacam itu. Maka lebih baik ia kembalikan saja. Sebuah keputusan yang bijaksana menurutku. Demikianlah cerita pendakianku dulu di Gunung Sindoro saat malam 1 Suro. Aku bukan orang yang menggeluti hal gaib, bukan pula memiliki kemampuan khusus dalam dunia mistis. Segala yang terjadi pada diri ini hanyalah sebuah kebetulan semata dan kehendak dari Yang Maha Kuasa. Yang terpenting dimanapun kita berada, selalu berusahalah untuk menghormati mereka yang telah tinggal lebih dahulu di sana dan tidak merusak dan mengotori serta menghargai tata kehidupan, adat istiadat, dan budaya yang berlaku di sana. Begitulah prinsip yang selalu aku pegang. Semoga ada kesempatan bagi saya untuk kembali bercerita pengalaman pendakian lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam penulisan maupun dalam bertutur kata. Sekian, salam Rahayu. Jika tidak keberatan dan tidak merepotkan, tolong subscribe juga channel YouTube saya ya teman-teman. Link channel YouTube-nya sudah ada di kolom deskripsi yang sudah disediakan oleh Mas Aldi. Sekian cerita dari pengalaman Mas Henry Setiawan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Henry karena sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya di channel Mereka Ada. Tolong teman-teman juga support channel Mas Henry Setiawan yang linknya sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Dan terima kasih pula kepada teman-teman setia penyimak channel Mereka Ada. Nantikan cerita-cerita selanjutnya yang pastinya tidak kalah seru. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya, saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.